surrounded and overpowered. God, we look to you. If our God is for us, who could ever be against us? Oh, nothing is impossible for you. Every weapon formed against us cannot stand in your great power. Nothing is impossible for you. God is for us. Baik, selamat pagi, selamat datang Jemaat Every Nation Kelapa Gading. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri yang ada di ruangan ini maupun yang ada di Zoom. Kita siap pada pagi hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin, saudara. Amin. Amin. Mari saya undang kita semua untuk berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami siap Tuhan untuk memuji, untuk menyembah nama Engkau Tuhan, untuk meninggikan nama Engkau pada pagi hari ini. Biar Engkau siapkan hati kami Tuhan, biar kami sungguh-sungguh bisa memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat sama-sama kita katakan amin. Come on. Hey. Woo. Yeah, hey. Ooh, Come on, we say, you are the Lord of all creation. You are the rock of my salvation. Say, oh, and I will never stop telling the greatness of your love to every generation. Say, Jesus, Jesus, your name, Jesus, I'm not ashamed for all the world to hear about you. Yeah. Mari saudara kita bertepuk tangan. Come on, we say, you are the Lord of all creation. You are the rock of my salvation. Say, oh, and I will never stop telling the greatness of your love to every generation. Jesus, 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 your name, Jesus, I'm not ashamed for all the world to hear about you. My King, my King, my everything, our voice, Lord. My voice to sing until the whole world hears about you. Come on, musik. Say, woo, hey. Mari musik kita menyembah Tuhan. Come on, hey, hey. Say, come on. You are the God of all nations. Sing it out loud. Hey, you are the God of come all on, we nations. Sing it out loud. Sing it out loud. You are the God of all nations. Sing it out loud. You are the God of all nations. Sing it out loud. You are the God come on, we shout. Shout it out loud. You are the God of all nations. Shout it out loud. We sing again. You are the God of all nations. Shout it out loud. One more time. You are the God of all nations. Shout it out loud. Say, oh, and I will never stop telling
lifting my voice to sing until the world will hear about you. Come on, saudara. Oh. Kami akan bersorakan haleluya. Yes. Woo. Katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku, come on. Hey. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Mari sama-sama kita katakan lembah. Lembah yang kelam kan ku lewati. Sebab Engkau beserta kami Tuhan. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa siapa saudara? Oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa. Surga bumi nyatakan. Hey. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan di hidupku. Bersama dengan Tuhan takkan gentar langkah kita saudara. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Sama-sama kita katakan lembah. Lembah yang kelam kan ku lewati. Yes. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa Yesus. Oleh kuasa Yesus. Siap saudara? 1, 2, 3, say. Tanganku ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, kita nyatakan Tuhan kita hebat. Yes. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Say, oh, oh, katakan tanganku sorakan haleluya. Namamu berkuasa Tuhan. Namamu berkuasa. Yes. Surga bumi nyatakan. Say, ku angkat tanganku nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Katakan sekali lagi saudara. Angkat tanganku ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Praise you, Lord. Yes. Yes.
Sebelum kita masuk dalam penyembahan, saya mau testimoni sedikit. Jadi bagaimana kasih Tuhan bekerja dalam kehidupan saya. Jadi minggu lalu saya sakit, saya jatuh sakit. Sebenarnya di hari Minggu itu badan saya udah nggak enak, gitu ya. Cuman saya percaya dengan saya melayani, Tuhan memberikan saya kekuatan. dan benar, kalau mau dibilang waktu 2 minggu lalu saya melayani di depan sini, jujur saya udah mau jatuh itu, saudara ya. Tapi Tuhan, saya merasa kayak Tuhan itu menopang saya gitu. Tuhan tuh menuntun saya kayak anakku. Tuhan berkata kayak, terima kasih sudah setia sama saya. Terima kasih untuk selalu melayani dalam situasi apapun. Di situ saya dikuatkan kembali ya. Walaupun setelah saya melayani, saya sakit lagi gitu. Cuman saya percaya Tuhan tidak akan meninggalkan saya sendiri gitu. Tuhan akan menyembuhkan saya. Dan walaupun saya dari Senin itu sampai Jumat itu saya tidak bisa kemana-mana. Saya cuma di atas tempat tidur, terbaring lemas. Dan di situ saya tidak mengeluh gitu. Saya diajar Tuhan untuk tidak mengeluh, tapi saya harus tetap memuji, menyembah Tuhan di dalam segala situasi. Terkadang kita hanya memuji, menyembah Tuhan saat, wah terima kasih Tuhan hari ini mungkin pekerjaan kita sedang bagus atau kita lagi bahagia. Tapi Tuhan mengajarkan saya dari yang kemarin bahwa kita selalu memuji dan menyembah Tuhan dalam situasi apapun, bahkan saat kita sakit, dalam kita mengalami kesulitan, dalam kita mengalami kesusahan. Tuhan hadir, saudara. Tuhan hadir dan puji Tuhan, Tuhan memberikan saya kesembuhan itu. Dan saya bisa berdiri pada hari ini lagi, saya melayani Tuhan. Saya memuji, saya menyembah Tuhan. Itu bukan karena kekuatan saya, itu kekuatan Tuhan. Mujizat Tuhan yang nyata dalam hidup saya. Dan saya juga berdoa itu untuk saudara juga, mungkin yang di rumah lagi mengalami sakit, atau lagi kita sama-sama mempunyai ada masalah, tapi percaya Tuhan yang mampu menyelesaikan semuanya. Karena kasih Tuhan tidak terbatas. Dulu, sekarang, dan selamanya. Mari saudara, sama-sama kita masuk hadirat Tuhan, kita sungguh-sungguh. Worship you, Lord. You go before. I know that you've even gone to win my war. You come back with the hand of my enemy. You come back and you go victory. We praise you, Lord. Come on, we say, you go before. I know that you've even gone to win my own. God me with defense. It leads me from the dry wilderness, and all I did was praise. All I did was worship. Oh, and all I did was bow down, and all I did was praise Him. Oh, come on, we say, and hallelujah.
and see. To find your truth, your truth. Your mercy is the shade I'm living in, and you restore my faith and hope again. Come on, we say, and all I did was praise. Come on, and all I did was worship. Oh, and all I did was bow down. Yeah, and all I did was stay still. Come on, we say, and hallelujah, you have saved so much better your way, Lord. So much better your way. And hallelujah, great defender, so much better this way. Hallelujah, come on, we declare. Hallelujah, you have saved me, so much better your way. And hallelujah, great defender, so much better this way. Mari saudara, kita menyembah Tuhan. So much better, so much better, so much better this way. So much better your way. So much better your way. So much better, so much better your way. Oh, set me, and when I thought I lost me, you know where I left me. You reintroduced me to your love, amen. And you pick up all my pieces, put me back together. You are the defender of my heart. Come on, we say. And when I thought I lost me, you know where I left me. You reintroduced me to your love. When you pick up all my pieces, put me back together. You are the defender of my Come on, we declare. Oh, when I thought I lost me, you know where I left me. You reintroduced me to your love. You pick up all my pieces, put me back together. You are the defender of my heart. Say, and hallelujah, you have saved so much better your way, Jesus. So much better your way. Hallelujah, hallelujah, great defender.
the Lamb. Worthy is the Lamb. Say, you are holy. Say, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Say, you are holy, 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 holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Say worthy. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Berikan kemuliaan Tuhan. Yes, you're worthy, Lord. You're worthy, Lord. Ya benar Bapa, Engkau kudus Bapa. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau Allah pembela hati kami Yesus. Engkau Allah yang layak kami sembah, layak kami tinggikan. Semua yang bernafas, semua yang ada di dalam bumi ini sujud kepada Engkau Yesus, memuji, memuliakan, declare bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapak, kami berdoa Bapak, biar lengkap kami pada saat ini menikmati hadirat-Mu. Kami sangat-sangat menikmati hadirat-Mu pagi hari ini. Oleh karena itu Bapak, kami mau meninggikan Engkau. Kami mau bersorak-sorak dan bersukacita. Hanya Engkau yang menyelamat kami Yesus. Terpujilah nama-Mu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, saya Yodi Sibi, salah satu volunteer di Jemaat Evangelisasi Kelapa Gading. Kami mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir tempat ini. Gereja kami ini untuk memuji nama Tuhan. Dan kita ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Tadi kita udah menyembah dan memuji Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik, membawa persembahan dan perpuluhan kita di rumah Tuhan. Sementara Bapak Ibu menyiapkan persembahannya, saya akan membacakan ayat persembahan yang terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Bapak Ibu yang ada di onsite, Bapak Ibu bisa memberikan langsung persembahan melalui amplop yang ada di depan kursi Bapak Ibu sekalian. Dan yang ada di Zoom, Bapak Ibu bisa mentransfer persembahan dan perpuluhan di rekening BCA. Rekening BCA yang pertama untuk persembahan dan perpuluhan, dan untuk rekening yang kedua di mana Bapak Ibu rindu untuk memberikan yang terbaik untuk pembangunan gereja, Bapak Ibu bisa mentransfer di rekening yang kedua. Kita juga menyiapkan metode pemberian persembahan melalui barcode. Bapak Ibu bisa menggunakan OVO, GoPay, Dana dan lain-lain. Ada juga satu lembar helai kertas ini, di mana Bapak Ibu kalau ingin didoakan secara privasi, Bapak Ibu bisa menuliskan pokok-pokok doa di kertas ini dan masukkan ke dalam amplop persembahan, kemudian dibawa ke kotak persembahan yang ada di depan. Baik Bapak Ibu, mari kita memberi persembahan dengan penuh sukacita. Dipersilakan. Kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih
untuk kami boleh memberikan yang terbaik untuk pagi siang hari ini Bapak. Kami berikan yang terbaik ini karena Engkau sudah memberkati kami Yesus. Kami mengembalikan persembahan dan perpuluhan ini kepada Engkau Yesus, biar dipakai untuk dipermuliakan nama-Mu, untuk melebarkan kerajaan-Mu di muka bumi ini, terlebih khusus di Every Nation Kelapa Gading. Bapak, kami berdoa setiap jemaat yang telah memberi dengan penuh sukacita, biar diberkati setiap pekerjaan, setiap usaha bisnis yang mereka lakukan. Engkau akan melipat gandakan 10 bahkan 100 kali lipat. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus, terimalah persembahan dan permohonan kami pada pagi hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dan untuk hari ini tidak ada pengumuman, kita akan dilayani langsung oleh gembala kita di Every Nation Kelapa Gading, yaitu Pastor Raswan Gautama. Dipersilakan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, sekali lagi selamat datang di gereja Every Nation Kelapa Gading. Kita ada bersama-sama di tempat ini untuk menghormati Tuhan. Amin. Amin. Saudara, saya percaya saudara sehat-sehat semua di dalam Tuhan. Amin. Saudara dalam keadaan baik. Minggu ini banyak juga yang sakit. Ya, tapi kita percaya ada kuasa anugerah Tuhan menyembuhkan kita semua. Terutama juga yang di Zoom, yang tidak bisa hadir pagi ini. Kita percaya ada kuasa kesembuhan. Amin. Baik, saudara, tadi kita nyanyikan Better This Way. Ya, lebih baik ada di dalam hadirat Tuhan, lebih baik caranya Tuhan. Ya. Oke, sebelum saya lupa, yang heritage silakan bisa ke office ikut dengan Kak Debo. Ya, thank you. Bagi yang usianya di atas heritage tetap di sini, ya. Saudara siap dengan catatan Alkitab, catatan khotbah saudara pagi hari ini ya. Saudara, better this way. Lebih baik dengan caranya Tuhan, dengan kehendaknya Tuhan. Nah saudara, saya ada satu pertanyaan kepada kita semua pada pagi hari ini. Ya, saya menyadari dan cukup yakin bahwa setiap kita di tempat ini, semua kita pernah punya masalah. Betul ya? Kita semua punya masalah. Saya punya masalah, saudara punya masalah. Mungkin saudara mengalami masa-masa sengsara, kesesakan dalam hidupmu. Ya. Nah pagi hari ini saya mau ada pertanyaan. Boleh nggak sih kita, orang Kristen, mengeluh? Ya, boleh tanya kiri kanan. Boleh nggak sih? Boleh nggak sih kita mengeluh? Ya. Tadi kita dengar kesaksian yang luar biasa dari Meske yang mengalami kesembuhan. Dan selain Meske, saya dengar juga ada beberapa kesaksian. Ada kemarin Jemima kasih kabar, Pak Ivan kasih kabar. Sebelum periksa itu trombositnya tinggi sekali, 2 juta. Kemudian kita berdoa. Dan ketika periksa kembali, trombositnya langsung turun. Ya, itu karena mujizat Tuhan. Amin. Jadi saya dengar juga kesaksian dari siapa lagi yang lagi dirawat, Baby Joy, ya, anaknya Pak Polce dirawat, ya, Tuhan tolong dia, ya, dalam keadaan kejang, ya, tapi Tuhan selamatkan baby ini. Kita percaya ada berkat penyertaan Tuhan. Nah kembali ke pertanyaan tadi, saudara, boleh nggak kita mengeluh kepada Tuhan? Kita sering dengar ya pemberitaan firman, jangan mengeluh, ya, terus bersyukur. Nah jadi bagaimana? Dalam keadaan tersesak, dalam keadaan terdesak, ya, mengeluh itu boleh atau enggak? Gimana jawaban saudara? Saya butuh jawaban saudara, kita mau jajak pendapat. Yang bilang boleh angkat tangan. Wow, kita masih menginjakan kaki di bumi ternyata. Ya, nah, saudara, pagi ini kita akan belajar dari Mazmur 102. Mazmur 102 ini adalah, kalau boleh saya sebut ini, emergency pray. Ya. Doa yang top urgent ini doanya di Mazmur 102 ini. Ya. Tapi saya beri judul hari ini bukan emergency pray, karena nanti kita mau lihat jawabannya. Ya. Tapi keadaan sewaktu penulis ini menulis, ini dalam keadaan emergency, saudara.
emergency. Saudara bisa kita buka di Mazmur 102. Kita masih ada di seri Every Tribe, Every Nation. Minggu lalu Pastor Yesi sudah membuka ya firman Tuhan dengan sikap hati ya. Nah, kita coba masuk di Mazmur 102. Kita akan ada di seri ini selama 3 minggu. Nanti minggu depan Pastor Joe akan melanjutkan seri ini. Nah, minggu ini kita ada di 102. Kita ada di dalam suatu situasi. Sang penulis ini tidak diketahui siapa. Sang penulis tidak diketahui ini siapa yang menulis ini. Tapi diperkirakan ya, yang menulis ini hidup di zaman masa pembuangan ke Babel. Ketika Yerusalem diserang oleh kerajaan Babilonia. Makanya doa ini bisa kita bilang ini emergency praying. Ya, emergency prayer. Doa yang mendesak. Doa yang mendesak. Nanti kita lihat tanda-tandanya seperti apa sih? Ini dalam situasi apa sih? Jadi kira-kira saudara ada bayangan situasi waktu dia menulis ya. Ketika kerajaan Yerusalem itu diserbu oleh kerajaan Babilonia. Rajanya tumbang dan seluruh Yerusalem porak-poranda ya. Dan diceritakan itu Yerusalem itu bait Salomo hancur, diluluh lantahkan rata dengan tanah dan semua penduduk tersisa, penduduk Yerusalem tersisa itu diangkut ke Babilonia, termasuk di dalamnya siapa saudara? Daniel. Dan ada siapa lagi? Ada banyak. Ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sebagian terbunuh di Yerusalem. Ini situasi yang emergency. Ya. Situasi yang darurat. Ketika itu diperkirakan, ditulislah sebuah ratapan ini. Mazmur 102. Kita lihat dari ayat yang pertama. Ya, tidak saya tulis di situ ya. Ayat pertama. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah, lesu, dan mencurahkan keluhannya ke hadapan Tuhan. Nah, jadi pertanyaan saya terjawab di sini, saudara. Boleh nggak sih ngeluh sama Tuhan? Ini situasinya dalam emergency. Sang penulis, pemazmur menulis seperti ini. Doa seorang sengsara. Pada waktu ia lemah lesu dan ia mencurahkan apa saudara? Keluhannya ke hadapan Tuhan. Ya, terima kasih slide-nya. Jadi dia menulis ini dalam keadaan sengsara, ya. Pada waktu ia lemah lesu dan apa yang ia lakukan? Ia mencurahkan keluhannya ke hadapan Tuhan. Ayat kedua. Tuhan, kemudian dikatakan Tuhan. Jadi ini doanya ya, ini ratapannya. Tuhan, dengarkanlah doaku. Ya, dengarkanlah doaku. Dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Jadi di dalam keadaan sengsara ini, sang penulis pemazmur ini datang kepada Tuhan, mencurahkan isi hatinya, keluhannya kepada Tuhan dengan kata-kata seperti ini. Tuhan, dengarlah doaku. Biarlah teriakku minta tolong ini sampai kepadamu. Ya. Dalam terjemahan ESV-nya, incline your ear. Ya. Jadi maksudnya jangan ditutup seperti ini. Buka telingamu supaya teriakku ini, my cry itu reach to you, mencapai kepada engkau. Itu dikatakan dalam ayat ini. Dan ayat ketiga, janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesak. Arahkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru. Dan perhatikan di ayat ketiga ini. Segeralah menjawab aku. Rupanya ini doa yang emergency. Bagi penulis ini emergency dan dia katakan ini harus segera doa ini. Sekarang juga. Kenapa? Ya memang keadaannya begitu, saudara. Ya saya yakin ini tidak dia buat-buat. Memang keadaannya ini kalau tidak dijawab sekarang, matilah kita semua. Kira-kira begitu. Makanya dia berseru dengan keluhan. Jawablah sekarang Tuhan, segeralah sekarang. Kalau kita mati ini udah di ujung tanduk, mati kita.
Jadi Tuhan, sekarang pertolonganmu. Saya kebayang seperti waktu Petrus jalan di atas air. Tuhan Yesus, tolong aku. Ketika itu juga Yesus langsung tangkap tangannya Petrus. Kira-kira seperti itu emergency keadaannya. Ya, jadi saudara ada bayangan seperti inilah latar belakang dari ayat ini. Mazmur 102. Saya dorong selebihnya nanti saudara baca di rumah juga ayat ini dan bayangkan situasinya ketika dia menulis. Saya bisa bayangkan saudara, kalau saya pernah lihat berita di CNN waktu Israel digempur ya, roket segala dari berbagai arah gitu. Terus kan ada suara, kalau di perang itu ada suara ya saudara, sirine ya. Nah, saya sih nggak pernah ke sana ya. Itu tapi lihat di CNN, wing 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 gitu kan ya, seluruh kota itu wing wing gitu. Itu keadaannya kira-kira menurut saya, ini sebentar lagi Yerusalem habis ini digempur. Mereka berdoa kepada Tuhan, segera Tuhan tolong, segera Tuhan tolong. Kira-kira begitu situasinya. Next. Pemazmur ini berdoa, di sini berdoa dalam keadaan emergency, sengsara. Dan dia menyampaikan keluhannya. Nah sekarang kita sudah belajar latar belakang ya penulisan ini. Sekarang kita mau lihat sikap hati sang penulis, ya, sikap hatinya dan apa isinya. Nah isinya seterusnya ini ada isinya. Kita lihat isinya ya, isi doanya, isi keluhannya, ya, isi keluhannya. Sebab hari-hariku di ayat keempat lenyap seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian, hatiku terpukul dan layu seperti rumput. Sampai-sampai aku lupa makan rotiku. Kebanyakan orang stres lupa makan, saudara. Tapi banyak juga orang stres makan banyak gitu. Siapa yang begitu? Saya. Ini pemazmur ini dalam keadaan stres berat sehingga dia lupa makan, saudara. Ya ini tipikal stres yang lupa makan, tapi ada tipikal stres yang banyak makan. Ya, aku kalau stres makan terus pak, gitu. Nah dia lupa makan rotinya. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Nah ini karena nggak makan, ya karena nggak makan. Tinggal tulang belulang. Berikutnya ayat ke-7. Ini keluhan ya, keluhan. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun. Ya ini, sorry saya juga kurang tahu burung undan. Sudah menjadi seperti burung pungguk pada reruntuhan. Ayat ke-8. Aku tak bisa tidur. Dan sudah menjadi burung terpencil di atas atap. Sayang dulu nggak ada antimo, melatonin atau apapun juga ya. Dia nggak bisa tidur, saudara. Siapa yang stres di sini juga nggak bisa tidur. Oh, di sini nggak ada yang stres. Puji Tuhan. Semua bisa tidur nyenyak. Puji Tuhan. Pemazmur ini nggak bisa tidur, saudara. Berhari-hari nggak bisa tidur. Banyak pikiran di sini. Tuhan ini kalau nggak Tuhan jawab, matilah saya. Dan para teolog ini memperkirakan, menganalisa dari doa ini, memperkirakan doa ini bukan hanya dia sendiri. Doanya dia ini juga mewakili satu bangsa. Ya. Karena nanti ayat-ayat berikutnya itu bisa dikaitkan dengan keselamatan bagi satu bangsa. Rupanya berarti dia berdoa untuk satu bangsa ini. Kalau enggak Tuhan tolong ini bangsa ini binasa. Ayat 10. Ayat 9. Sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku. Orang yang mempermainkan aku menyumpah-nyumpah dengan menyebut namaku. Sebab aku makan abu seperti roti. Dan mencampur minumanku dengan tangis-tangisan. Dengan tangisan. Saudara, ada satu budaya, satu adat istiadat Israel. Kalau mereka makan abu atau dilumuri dengan debu, ya, itu tanda berduka, ya, tanda kesukaran. Ya, itu adat istiadat mereka. Ayat 11. Oleh karena amarahmu dan kegeramanmu, sebab engkau telah mengangkat dan mencampakkan aku. Ayat 12. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Sampai ayat ke-12 ini adalah keluhannya pemazmur ini. Ya, kemungkinan pemazmur ini
keturunan dari, atau maksudnya di kerajaannya Yerusalem, yaitu kerajaan Yehuda ya kemungkinan. Dan dia tinggal sejaman dengan Daniel kemungkinan. Jadi dia menyampaikan keluhan-keluhannya ini sampai ayat ke-12. Jadi boleh nggak saudara mengeluh di dalam Tuhan? Jawabannya adalah sesuai Alkitab ini. Boleh-boleh aja saudara kita mengeluh. Mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Seperti pemazmur ini. Tetapi, ayat 13 saudara. Tetapi, ya, jadi doanya ini tidak selesai sampai di ayat 12. Itu yang kita perlu perhatikan. Boleh mengeluh kan? Ya boleh mengeluh. Tapi, tidak selesai sampai di ayat 12 keluhannya. Ayat ini tidak ditutup atau pasal ini tidak ditutup di ayat ke-12. Masih ada lanjutannya. Tetapi ayat 13. Engkau ya Tuhan. Jadi penting sekali kata-kata tetapi di sini. Ya saudara boleh garis bawahi kata-kata tetapi itu adalah kebalikannya. Ya saudara boleh-boleh saja mengeluh. Tetapi belum selesai keluhan saudara dan saya. Curahan hati kita kepada Tuhan. Tetapi engkau ya Tuhan. Apa dikatakan di situ? Bertahta selama-lamanya. Dan namamu tetap diingat turun-temurun. Ya. Tetapi engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya. Dan namamu tetap turun-temurun. Ya. Jadi saudara, ini yang kita mau belajar ya. Yang pertama, semoga saya nggak kelewatan yang pertama tadi ya. Yang pertama, ya, saudara boleh tulis. Yang pertama saudara, dari pemazmur ini apa yang kita mau belajar? Sebelum kita lanjut seterusnya, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Bawa keluhan kita kepada Tuhan. Ya, dengan saudara lanjutkan dengan tetapi, ya. Jadi tidak selesai sampai sampai mengeluh, saudara. Yang pertama kita belajar dari pemazmur ini, mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Nah, Mazmur 62, ya bisa dibantu loncat ke Mazmur 62 ayat 9. Firman Tuhan mengatakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ya, kalau ini adalah Daud yang menulis. Ya, bisa jadi sang pemazmur ini mengingat apa yang Daud tulis. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Dikatakan setiap waktu. Apakah itu waktu baik, apakah itu waktu buruk, apakah itu waktu bersenang-senang, apakah itu waktu dalam keadaan sengsara. Semua situasi dan keadaan percayalah kepada Tuhan. Amin saudara. Hai umatnya. Dan kemudian apa? Menyertai percaya itu adalah apa selanjutnya? Curahkan isi hatimu di hadapannya. Mencurahkan itu artinya saudara apa? Tumpahin keluar apa yang di dalam sini, unek-unek kita, keluhan kita, itu boleh nggak ditumpahkan kepada Tuhan? Itu boleh kepada Tuhan. Berikutnya, tetapi ya tidak sampai mengeluh saja kepada Tuhan. Nah yang kedua jadi sekarang. Tetapi yang kedua, engkau Tuhan, saudara catat yang kedua ini, klaim janji Tuhan. Nah saya masuk langsung kepada, dikatakan apa janji Tuhan dalam teks ini. Di ayat berikutnya, ayat 13 itu. Ya. Tetapi engkau ya Tuhan, apa janji Tuhan adalah bertahta untuk selama-lamanya. Dan namamu tetap diingat turun-temurun. Jadi ini connect saudara dengan situasi pemazmur dan bangsa Israel pada masa itu yang mereka diserbu. Mereka hendak dibuang ke Babilonia. Pemazmur di dalam emergency praying dia. Selain dia mengeluh kepada Tuhan, dia mengingat dan dia mengucapkan, dia mengingatkan Tuhan dan dia mengklaim janji Tuhan. Tetapi Tuhan, ya Tuhan saya ini nggak makan, saya stres, saya begini, kita bangsanya begini. Tetapi Tuhan, selalu ada tetapi Tuhan. Yaitu apa? Engkau bertahta selama-lamanya.
Jadi klaim janji ini dikatakan kepada bangsa-bangsa bahwa Tuhan juga bertata untuk selama-lamanya kepada semua bangsa, itu yang dimaksud. Dan namamu tetap diingat turun-temurun. Artinya Tuhan, engkau bertata atas bangsaku, engkau bertata selama-lamanya untuk seluruh bumi, dikatakan ayat selanjutnya. Engkaulah yang akan bangkit menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya. Sudah tiba waktu yang ditetapkan. Nah saudara, waktu ditulis ini belum terjadi keselamatan bagi Israel. Karena mereka endingnya apa saudara waktu ditulis, waktu dia begini, dia berdoa. Apakah doanya langsung dijawab? Tuhan langsung kirim bala tentara dari surga, menghancur luluh lantakan pasukan Nebukadnezar sehingga mereka terkalah dan tidak bisa masuk Yerusalem? Jawabannya tidak. Kita sudah tahu semua ceritanya. Apa kelanjutan ceritanya? Israel dihancurkan. Maksudnya Yerusalem dihancurkan dan Israel dibawa ke pembuangan. Dan mereka berapa lama di Babilonia? 70 tahun. Janji ini akan terjadi. Ayat 14. Engkaulah yang akan bangkit dan menyayangi Sion. Sebab sudah waktunya untuk mengasihinya. Sudah tiba waktunya yang ditetapkan. Ayat 15. Sebab hamba-hambamu menyayangi batu-batunya dan merasa kasihan akan debu-debu puingnya. Ayat 16. Maka bangsa-bangsa kelak. Perhatikan ini. Maka bangsa-bangsa kelak. Artinya apa ini? Nanti. Bukan sekarang. Nanti. Akan. Apa dikatakan di situ? Bangsa-bangsa. Sebentar, tadi ayat berapa? 16. Nanti kelak akan menjadi takut akan nama Tuhan. Dan semua raja di bumi segan akan kemuliaanmu. Kapan ini terjadi? Kapan ini terjadi? Ya, 70 tahun kemudian. Babilonia. Bukan 70 tahun. Di dalam masa 70 tahun, Babilonia dikalahkan oleh Persia. Dan terus kerajaan Persia berikutnya yaitu Raja Kores mengirim Israel kembali ke mana? Ke Yerusalem, ya. Dan seingat waktu Raja Darius khotbah berapa minggu yang lalu, dia mengumumkan perintah semua bangsa harus menyembah Tuhan dan doa ini tergenapi. Amin saudara. Yang kedua tadi, klaim janji Tuhan. Kita belajar dalam keadaan terdesak. Bagi kita, yes, bisa jadi emergency, tapi tenang. Tadi kita sudah nyanyikan, better this way. Selalu cara Tuhan itu adalah yang terbaik. Amin. Selalu cara Tuhan itu yang terbaik. Sang pemazmur ini bisa saja berdoa, Tuhan, ini harus dijawab sekarang juga. Di ayat kedua tadi kan. Harus sekarang, ayat ketiga. Harus dijawab sekarang juga. Tapi apakah terjadi? Enggak juga. Israel diizinkan dibuang ke Babel dan mengalami proses demi proses di sana untuk memurnikan hati dan iman bangsa Israel. Sampai tiba waktu perkenanan Tuhan dikembalikan ke Yerusalem dan nubuatannya tergenapi. Semua bangsa kelak takut akan nama Tuhan. Saudara, nubuatan ini ayat 14-16 ini bukan hanya terjadi di masa kerajaan Raja Kores. Tapi sampai hari ini Injil masih terus diberitakan ke bangsa-bangsa. Ke bangsa-bangsa. Saya coba cari-cari artikel. Ya. Ternyata Injil ini masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7. Tepatnya tahun 645 Masehi. Waktu itu gereja-gereja timur Assyria yang berada di dua tempat, yaitu di daerah Pancur yang sekarang disebut daerah Deli Serdang di Sumatera sana. Masuklah Injil ke sana, dan daerah Barus yang sekarang itu merupakan daerah Tapanuli Tengah. Oh, berbahagialah orang Tapanuli, orang Batak ya. Injil pertama kali masuk di sana ya. Jadi masuk di Sumatera, tersebar ke seluruh Indonesia. Saudara, janji ini tergenapi dan masih tergenapi. Nanti minggu depan Pastor Jo akan melanjutkan.
Ayat ini belum selesai. Masih terus berlangsung sampai every tribe. Amen. Sampai every nation worship the Lord. Menyebutkan Yesus engkau adalah Tuhan. Nah, kapan ini ditulis, saudara? Waktu mereka dalam sengsara, dalam penindasan mereka, dalam ancaman bahaya. Mereka mengklaim janji Tuhan itu. Walaupun dalam sengsara, aku percaya suatu ketika nanti Tuhan bawa bangsa-bangsa ini pun akan engkau kalahkan. Inilah sikap hati mereka dalam berdoa. Jadi boleh nggak mengeluh sama Tuhan? Ya, keluhkanlah, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Tapi harus ingat juga, ada janji Tuhan juga yang menyertai. Amin. Ayat 17, bila Tuhan sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaannya, sudah berpaling mendengarkan doa orang terlantar dan tidak mengabaikan doa mereka, biarlah hal ini ditulis bagi generasi mendatang. Bila Tuhan sudah membangun Sion, bila Tuhan sudah membangun Sion, ada harapan di dalam sengsara itu, nanti Tuhan akan bangun Sion. Tuhan yang akan bangun kerajaannya, di mana semua bangsa-bangsa akan bertekuk lutut kepadanya. Dan Tuhan berpaling mendengar doa-doa orang yang terlantar dan tidak mengabaikan doa mereka. Biarlah hal ini ditulis bagi generasi mendatang. Siapakah generasi mendatang itu yang ditulis di sini? Yaitu saudara dan saya. Amin. Kitalah generasi mendatang itu. Yang apa? Yang dikatakan berdoa dan Tuhan tidak abaikan doanya. Yang dikatakan Tuhan sudah berpaling dan Tuhan mendengarkan doanya. Siapa ini yang dimaksud? Bila Tuhan membangun Sion, siapa Sion itu? Kita. Bila Tuhan menampakkan dirinya dan kemuliaannya kepada siapa? Kepada kita generasi ini. Bila Tuhan berpaling dan mendengar doanya, doa siapa yang didengar? Doa kita. Bila Tuhan tidak mengabaikan doa mereka, siapakah mereka itu? Kita. Jadi Tuhan itu sudah berjanji dia tidak akan mengabaikan doa-doa saudara. Amin, saudara. Dia tidak akan mengabaikan doa kita. Tulisan ini, janji ini untuk generasi mendatang. Yaitu kita, generasi kita dan anak cucu kita. Bahwa ada Tuhan yang mendengar doa saudara. Sehingga bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Ayat ke-20, sesungguhnya Ia, yaitu Tuhan. Kalau ada kata-kata sesungguhnya, ya, sesungguhnya, ayat 20. Ini berarti sungguh-sungguh tidak akan meleset dan tidak akan bohong. Pasti terjadi. Yaitu Ia, Tuhan, telah menjenguk dari tempatnya yang tinggi dan kudus. Berikutnya, ayat 20. Tuhan memandang dari surga ke bumi. Perhatikan saudara. Tuhan memandang dari surga ke bumi. Ayatnya bisa di skip ke 20 ya. Tuhan memandang dari surga ke bumi. Saudara, kata-kata memandang, ya, ini berarti pay attention, berarti perhatikan, berarti mengobserve, menelusuri, dan memperhatikan dengan seksama. Itu kata-kata memandang. Tuhan memandang dari mana saudara? Dari surga. Garis bawahi di Alkitab saudara. Tuhan itu di surga, dia tidak duduk-duduk ngopi-ngopi baca buku, main PlayStation atau main game, atau ngobrol-ngobrol dengan malaikat-malaikat. Cut. Sini, lay. Kumpul. Ngobrol. Tapi, apa yang Tuhan lakukan di surga? Sekarang, saudara. Apa yang Tuhan lakukan sekarang di surga? Tuhan sedang memandang saudara. Amin. Apa isi doamu? Apa isi keluar hatimu? Tuhan memandangnya. Dan ini saudara, assurance. Jadi ayat ini adalah ayat jaminan garansi bagi kita. Bahwa Tuhan itu memandang kita. Maka saya kasih judul hari ini. Tuhan memandang dari surga. Seperti CCTV. CCTV yang pantau saudara 24 jam dalam sehari. Ayat 21. Perhatikan. Inilah jawaban dari pertanyaan saya tadi.
Untuk apa saudara? Mendengar apa saudara? Keluhan orang tahanan. Siapakah dia ini? Mereka tadi yang dibuang ke Babel sebagai tahanan. Untuk apa saudara? Membebaskan orang yang sudah dihukum mati. Sudah mati pun masih ada mujizat Tuhan bisa hidupkan dan sembuhkan. Amin saudara. Tuhan mendengar keluhan saudara. Apa isi keluhan saudara hari ini? Tuhan mendengar dari surga. Amin saudara. Tuhan itu dekat di hati saudara dan dia dengar keluhan hati saudara. Sekian lama mungkin saudara mengeluh dalam hatimu, berdoa. Perhatikan ini, Tuhan dengar isi hati saudara. Tuhan dengar. Dia memperhatikan. Dia memandang saudara. Inilah yang mereka klaim. Pemazmur sampaikan kepada Tuhan. 22. Maka nama Tuhan akan diceritakan di Sion. Siapakah Sion itu saudara? Kita semua. Dan dia, Allah kita, dipuji-puji di Yerusalem. Jadi saya tutup dengan ini saudara. Tetaplah setia dalam doa-doa saudara. Jangan berhenti berdoa. Bukan berarti nggak terjadi sekarang Tuhan tuh nggak dengar. Sama tadi. Tuhan izinkan juga ternyata masuk ke Babilonia, ke Babel. Tapi Tuhan tetap dengar. Ada masanya nanti kemuliaan Tuhan akan terbit atas saudara. Tetap setia di dalam doa saudara, di dalam pengharapan saudara. Apapun keadaan saudara, tetap pegang kuat janji Tuhan tadi. Sebagaimana apa yang dikatakan di sini. Pemazmur ini tetap pegang janji. Dan dia percaya Tuhan dengar saya ini. Walaupun saya menderita, saya tahu Tuhan bersama saya dan Tuhan dengar saya. Dan Tuhan memandang. Saudara, betapa indahnya kan. Kalau kita selalu sadar, Tuhan itu selalu memandang saudara. Tuhan itu keker kacamatanya tuh nggak pernah tertidur, nggak pernah tertutup. Dia selalu memandang saudara. Jadi saudara, ketika kita dalam keadaan sulit sekalipun, Tuhan memandang saudara dari surga. Dia punya layar besar di surga. Dia bisa lihat saudara berdoa berlutut di hadapan Tuhan. Dia bisa lihat saudara menangis. Dia bisa lihat isi hatimu tersedak-sedak, engkau dalam kesengsaraan berat. Engkau dalam ancaman bahaya. Dia bisa lihat dan dia merasakan ketegangan yang sama yang kita alami. Amin saudara. Mari kita terus percaya Tuhan tidak meninggalkan kita. Dan klaim janji-janji Tuhan bahwa bangsa-bangsa akan menyembah dia. Ingat, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan saudara. Bisa juga Tuhan bilang begini juga. Ini adalah 40 menit terlama. Bisa juga Tuhan bilang. Maksudnya adalah dia itu ikut mengalami apa yang saudara alami di bumi ini. Real time, online saudara. Dia juga rasakan apa yang kau rasakan. Amin saudara. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami tahu Engkau tidak tinggal diam. Saat kesulitan dan kesengsaraan yang kami alami, Engkau melihat dari surga. Tuhan memandang dan Tuhan merasakan juga setiap denyut nadi kami. Tuhan merasakan juga setiap hentakan jantung kami yang berdebar-debar. Tuhan merasakan kegalauan di dalam pikiran kami. Dan Tuhan juga merasakan kejenuhan dan kebosanan yang kami alami. Tuhan juga merasakan sakit yang kau derita selama ini. Dan kau mengalaminya itu juga di kayu salib. Suatu engkau menebus
dosa-dosa kami. Pagi hari ini Tuhan, kiranya firman ini menguatkan kami. Di saat kami mencurahkan isi hati kami, keluhan kami kepada Engkau, ada satu pengharapan yang kami bisa andalkan, bisa kami andalkan, yaitu janji firman-Mu Tuhan. Bahwa firman ini tidak berlalu sia-sia. Bahwa firman ini akan kekal selama-lamanya dan akan tergenapi. Bahwa tidak ada satupun janji-Mu yang akan terlewatkan Tuhan. Karena janji-Mu adalah Engkau mendengar doa kami. Dan janji-Mu adalah Engkau tidak mengabaikan doa keluhan kami. Dan janji-Mu adalah Engkau memandang, Engkau menjenguk, Engkau membebaskan kami dari setiap belenggu apapun juga dalam kehidupan kami. Untuk itu patutlah kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Patutlah kami memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Sambil kita merenungkan firman ini, saya undang tim musik, kita bisa menyembah Tuhan. Kita bisa nyanyikan lagi Meske lagu tadi. Hallelujah, you have saved me so much better your way. And hallelujah, great defender, so much better this way. Come on, we sing. And hallelujah, you have saved me so much better your way. And hallelujah, great defender, so much better this way. So much better this way. And when I thought I lost me, you knew where I left me. You reintroduced me to your love. When you pick up all my pieces, put me back together. You are the defender. Mari saudara, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Come on. And when I thought I lost me, you know where I left me. You reintroduced me to your love. Mari kita angkat tangan kita. Yes. Put me back together. You are the defender of my heart. Come on, we say. When I'm done, I
so much better this way. Hallelujah. Hallelujah. Mari Jumat saya undang. You have saved me. Haleluya kepada Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami kekal selama-lamanya. Pada pagi hari ini iman percaya kami kepada Engkau semakin dikuatkan. Bahwa janji-janji-Mu tidak akan berlalu sia-sia begitu saja Tuhan. Bahwa janji-Mu akan tergenapi, bahwa every tribe, every nation will worship, will bow down to You Lord. Akan memuji dan menyembah Yesus Kristus Tuhan kami, Raja segala. Tuhan, Kau berkuasa dan bertata selama-lamanya. Kau memerintah atas bumi ini. Kau memerintah atas sistem perekonomian semua bangsa-bangsa. Kau memerintah atas sistem militeri semua bangsa-bangsa. Kau memerintah atas semua segala tatanan di bumi ini atas kendali kehendak-Mu Tuhan. Bahwa Engkau bertata selama-lamanya, memerintah kekal selama-lamanya. Engkaulah Yesus Kristus Tuhan kami. Engkaulah Allah yang mulia, kekal selama-lamanya. Pada hari waktunya nanti, pada saatnya nanti, kelak nanti, semua bangsa, semua yang bernafas, semua ciptaan-Mu akan sujud menyembah kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus, kekal selama-lamanya Tuhan. Untuk itu kami pada hari ini Tuhan, biar iman kami tidak menjadi luntur, biar sengsara apapun yang kami alami, kesulitan apapun yang kami alami, kami bawa kepada Engkau Tuhan. Kami curahkan keluhan hati kami kepada Engkau. Dan kami tahu bahwa Engkau mendengar doa kami. Engkau tidak mengabaikan doa kami. Engkau memandang dari surga ke bumi ini, kepada kami. Dan Kau mengalami persis seperti apa yang kami alami. Engkau merasakan persis seperti apa yang kami rasakan pada pagi hari ini. Untuk itu patutlah kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami nyanyikan haleluya selama-lamanya bagi Engkau Tuhan. Bagi anak domba yang layak terima hormat dan pujian kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Mari jemaat angkat tangan. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan terima berkat dari Tuhan. Kiranya setiap firman sabda Tuhan yang diberitakan pada hari ini akan tertanam di setiap hati yang subur. Jemaat yang dikasih Tuhan, Engkaulah hati yang subur itu. Biar Engkau menjadi pendengar-pendengar firman yang setia. Dan Engkau menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Maka berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupannya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, memberikan engkau berkat-berkatnya, memberikan engkau pertolongan, penyertaan, perlindungan, kekal selama-lamanya, sampai Yesus Kristus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat yang percaya menerima berkat ini, katakan bersama-sama, amin, amin, amin. I'm losing my gravity. All the weight that holds me down, it's your love that lifts me out. You cross my security. This world has no more control. I'm renewed and I'm restored. I got no reservations as you take me higher. My life is elevated 'cause you make me move. And I'm rising up with you. Rising up with you. Rising up with you.